Hai para pendengar, selamat datang kembali nih di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2014 dengan judul Life After Beth. Film yang bertema horor komedi ini menceritakan seorang wanita bernama Beth yang dikabarkan meninggal beberapa hari yang lalu, tiba-tiba kembali hidup dengan menggali makamnya sendiri dan juga pulang ke rumah. Entah atas dasar kejadian apa, yang jelas Beth yang kembali, pada awalnya pun disambut senang oleh keluarga, namun semakin hari perilaku Beth semakin mengkhawatirkan, bahkan mengerikan. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Beth yang sedang melakukan aktivitas hikingnya di hutan sendirian. Sementara di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Jack yang merupakan kekasih Beth, tengah mencari serbet di sebuah supermarket untuk pemakaman kekasihnya. Karena ternyata, Beth dikabarkan tewas saat hiking tadi akibat diserang oleh seekor hewan berbisa. Setelah selesai membeli keperluan itu, kini Jack dan kedua orang tuanya pun telah tiba di rumah duka di mana mereka disambut oleh Maury, ayah dari Beth. Sementara itu Jenny yang merupakan ibu Beth pun nampak sangat kehilangan putrinya. Bahkan bukan cuma itu, Jack selaku kekasih yang merupakan orang terdekat pun hanya bisa terduduk termenung di sudut ruangan rumah tanpa ingin berkata apapun. Hari berikutnya setelah kejadian itu, kesehatan mental Jack pun nampak menurun. Karena masih dirundung duka, namun di malam harinya Jack memutuskan untuk pergi ke rumah Beth, dan sesampainya di sana Jack pun mulai menemani ayah dari Beth beserta sang ibu, dan dalam situasi itu pun, Jack sempat meminta sebuah shell dari Beth sebagai kenang-kenangan. Di keesokan harinya, Jack yang ingin terus memastikan kedua orang tua Beth baik-baik saja, kini mulai kembali mendatangi rumah. Namun sayangnya dikarenakan tak ada satupun orang yang membukakan pintu, maka dia pun memutuskan untuk kembali pulang. Di keesokan harinya kembali, lagi-lagi Jack yang pergi ke rumah Beth secara tidak sengaja mendengar suara seseorang yang tengah berbicara. Dan rupa-rupanya, ia sangat terkejut ketika melihat bahwa Beth ternyata masih hidup. Kemudian di saat Jack mencoba menerobos masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja Kyle, kakak dari Jack datang dan memerintahkan Jack untuk pulang, karena tingkah Jack tersebut dianggap bisa mengganggu ketenangan orang lain dan bisa ditindak pidana. Merasa penasarannya semakin menggebu-gebu, Jack yang kini mengendap-endap langsung disambangi oleh Maury, ayah dari Beth, bahkan dia pun tidak segan untuk menerobos masuk. Dan ya, penasarannya pun berbuah manis ketika ia benar kini melihat Beth yang dalam keadaan baik-baik saja. Namun entahlah seperti menyembunyikan sesuatu, mereka sekiranya membuat Beth sangat bingung karena diketahui Beth sendiri belum sadar jikalau sebenarnya ia telah tewas beberapa hari yang lalu. Akibat kejadian tersebut, Jack yang marah lantas mulai melaporkan kejanggalan tersebut kepada keluarganya jikalau bahwasannya Beth masih hidup, dan mereka pun sangat kebingungan. Di keesokan harinya, Jack yang masih dibumbui rasa-rasa kebingungan mulai memutuskan untuk mendatangi kuburan Beth, dan setibanya di sana ia melihat sebuah lubang besar tepat berada di kuburan Beth. Bahkan ia pun kini kembali menghampiri Maury untuk meminta penjelasan terkait apa yang terjadi. Namun Maury yang juga turut bingung sedikitnya menjelaskan nih, jikalau pada malam kemarin, Beth tiba-tiba saja pulang membuatnya bingung, namun entahlah karena tidak ingin membuat Beth cemas, mereka bersepakat untuk merahasiakan kebingungan ini, walau pada akhirnya Jack menduga bahwa kemungkinan besar Beth saat ini telah berubah menjadi zombie. Memang tidak ada keanehan lain yang muncul dari diri Beth, di mana Beth yang kini mengajak Jack selaku pacar bersenang-senang tidak membuat kecurigaan besar yang terjadi pada Beth. Namun ketakutan besar ditunjukkan jelas oleh Jack yang merasa hal ini tidak masuk akal, akan tetapi Jack yang tidak ingin kebingungan ini membuat mereka canggung, sempat mengikuti alur yang diinginkan oleh ibu dan ayah dari Beth. Keesokan paginya, Jack yang sangat bahagia ketika menerima telepon dari Beth pun sempat mengungkapkan perasaan senangnya kepada Kyle. Meski tanggapan Kyle sangatlah buruk, hal itu tidak mempengaruhi perasaan bahagia yang sedang Jack alami saat ini karena sang pacar hidup kembali. Jack yang lagi-lagi memutuskan untuk kembali datang ke rumah Beth, namun pagi itu, Beth malah menunjukkan tingkah yang aneh.
di mana dia mengambil sejumlah tanah dengan tangan, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Sehingga Jack yang melihatnya pun meminta kepada Maury agar sebaiknya di sini mereka menceritakan kalau sebenarnya Beth sudah mati. Tetapi Maury yang mendengarnya pun tidak menyetujui, karena di sini dia tidak ingin membuat anaknya tambah kebingungan serta sedih. Bahkan lagi-lagi Maury kembali meminta pada Jack agar jangan pernah bercerita hal itu kepada Beth jika di sini Jack masih ingin bertemu dengannya. Namun sayangnya anggapan itu malah membuat mereka berdebat karena Jack yang tidak terlalu berpihak dengan keinginan Maury, sehingga Maury pun memperingatkannya untuk tak pernah lagi mendatangi Beth sampai kapanpun. Tidak ingin terlalu larut dalam ketidakpastian yang terjadi, malamnya Jack yang khawatir pada Beth namun ia tidak ingin berbohong, mulai menyelinap dan menghampiri Beth yang saat itu sedang berada di atas loteng, di mana ia pun mencoba mengajak Beth untuk pergi merayakan hari jadi mereka, tanpa berpamitan sedikit pun. Jack, yang membuat sebuah kejutan kecil, nyatanya malah membuat Beth tidak nyaman. Bahkan secara bingungnya Beth dengan segala kekuatan yang ada, kini mulai menunjukkan rasa amarah besar. Untuk itu Jack yang merasa tidak nyaman dengan ini, mulai berusaha menenangkan sang pacar untuk kemudian mengajaknya pulang. Tidak jelas mengapa Beth seperti ini, namun sekiranya Jack dibuat tahu, ketika Beth tiba-tiba tenang setelah mendengar sebuah lagu jazz di area radio mobil. Bahkan ketika Jack tiba di area kamar Beth yang terlihat agresif mulai merayu Jack untuk bercinta. Namun karena Jack takut ketika Beth mencengkram erat, memacu Jack mulai mencari alasan untuk kabur dengan meninggalkan tanda tanya dari Beth yang sangat kebingungan. Keesokan harinya, Jack pun mendatangi sebuah kedai minuman, namun tanpa sengaja dia bertemu dengan Erika, seorang teman yang sudah cukup lama tidak bertemu. Erika yang akhirnya duduk bersama dengan Jack, lantas memacu Jack sedikitnya tertarik dengan kecantikan Erika yang sangat ia kagumi sedari dulu. Bahkan tidak sedikit juga, mereka membahas tentang kematian Beth yang tanpa Erika ketahui, jikalau Beth sebenarnya masih hidup. Selang beberapa waktu kemudian, Jack yang memutuskan untuk pamit terlebih dahulu, kini malah menabrak Beth yang tiba-tiba saja datang tanpa ada rasa kesakitan sedikit pun. Beth yang sudah berpenampilan sangat kacau, membuat orang-orang ketakutan. Bahkan ia pun mengklaim berusaha mencari Jack yang rupa-rupanya dianggap tengah berkencan dengan Erika yang tiba-tiba saja datang. Jelas saja Beth yang sangat cemburu, malah berbuat kasar pada Erika. Sehingga untuk itu Jack yang tidak memiliki pilihan lain kini mulai berkata sebuah kejujuran, jikalau sebenarnya Beth telah tewas beberapa hari yang lalu. Sesampainya di area rumah, betapa terkejutnya Jack ketika melihat keluarganya tengah panik karena kakeknya yang sudah lama meninggal, tiba-tiba hidup kembali, dan kembali ke rumah dengan wajah yang sudah menyerupai zombie. Tak hanya itu, mereka juga kedatangan sepasang suami istri yang merupakan pemilik terdahulu dari rumah tersebut. Bahkan berita pun juga mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah mati tiba-tiba hidup kembali dan kabur dari kuburan mereka. Dan hal itu pun memacu Jack tahu jikalau hal ini terjadi bukan hanya kepada Beth, melainkan orang-orang yang sudah lama mati pun hidup kembali dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tanpa basa-basi, Jack yang kini segera pergi untuk menghindari keributan yang terjadi di rumahnya, malah diarahkan untuk ikut oleh ayah dari Beth, agar bisa membujuk Jack bicara kepada Beth bahwasannya Beth masih hidup. Namun sesampainya di rumah, tampaknya Beth sudah tak bisa mengontrol dirinya sendiri, bahkan dirinya juga memakan seseorang, sehingga Jack yang melihat semua itu pun mengira bahwa kejadian ini merupakan ulah dari pembantu Beth yang bernama Perlin, karena dia sempat melihat Perlin kabur dari rumah tepat sebelum Beth merangkak keluar dari pemakaman. Sehingga dia yakin jika Perlin mengetahui sesuatu tentang bangkitnya para zombie ini. Ginny yang merasa kasihan atas kondisi anaknya itu pun akhirnya memberikan alamat Perlin, karena dia berharap agar Jack dapat menemukan wanita itu guna mencari jalan keluar untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Tanpa basa-basi, Jack pun segera pergi bersama Beth untuk mencari keberadaan Perlin. Namun sialnya Jenny yang tidak ada di rumah malah membuat Jack kini tidak sadarkan diri ketika ayah dari Beth datang untuk membawa Beth pergi. Pagi harinya di saat Jack sudah sadarkan diri, Jack yang kini kembali ke rumah malah mendapati kondisi rumah sudah sangat kacau serta beberapa mayat dalam kondisi terbakar. Sehingga hal itu pun membuat dia mengira bahwa itu adalah mayat kedua orang tuanya serta Kat. Jack yang merasa sendiri pun kemudian dengan cepat mengemasi barang-barangnya serta mendatangi sebuah toko untuk mengambil beberapa perbekalan
lalu pergi ke rumah Beth. Dan saat sampai di rumah Beth, rupanya di sana juga mengalami kondisi yang sama, di mana semuanya sudah sangat berantakan. Bahkan ia pun dibuat terkejut ketika ia melihat bahwa Ginny sedang memberikan makan Beth dengan jari tangannya sendiri. Mengetahui Beth sudah sangat agresif, Jake yang paham satu-satunya membuat Beth sadar yaitu dengan berbicara mengenai pendakian. Karena semasa hidupnya Beth sangat menyukai pendaki, mulai berencana membawa Beth pergi mendaki gunung yang biasa Beth kunjungi. Akan tetapi ketika di saat mereka mulai keluar, tiba-tiba Kyle yang sedang berburu zombie langsung menodongkan pistolnya ke arah Beth yang rupanya menggendong kompor dengan tenaga besar. Namun untungnya Jake berhasil menghentikan kakaknya untuk kemudian meluruskan jikalau ternyata selama ini ibu serta ayah mereka masih hidup. Dan kini mereka sedang berada di kediaman Erika. Sedangkan orang-orang yang terbakar itu merupakan kakek serta 2 zombie yang sebelumnya datang ke rumah mereka. Setelah berhasil meyakinkan Kylie untuk tidak menembak Beth, akhirnya Kylie pun memberikan pistol pada Jake untuk berjaga-jaga jikalau sewaktu-waktu Jake sudah rela. Lalu setelah itu mereka berdua pun pergi mendaki sambil membahas hal-hal yang menyenangkan, hingga akhirnya mereka pun berdua sampai di sebuah tepi jurang. Di sana Jake yang paham Beth tidak bisa kembali seperti dulu pun mulai ikhlas dan mengucapkan selamat tinggal pada Beth selaku zombie yang sangat kuat. Kemudian setelah kejadian itu, Jake pun bergegas pergi ke rumah Erika untuk menemui keluarganya. Lalu di saat Jake mencoba mengajak mereka semua untuk pergi dari kota, tiba-tiba lampu kembali menyala dan ada sebuah berita mengatakan bahwa kondisi kota saat ini sudah kembali normal karena mereka telah berhasil mengatasi seluruh zombie yang ada di sana. Singkat cerita, setelah kejadian semua itu, Jake kini pun tengah mendatangi kuburan Beth, bahkan kuburan ayah dari Beth, lalu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Menaiki mobil bersama orang tuanya, meski Beth telah tiada, namun nasib baik ada di pihak Jake, karena di sana juga ada Erika yang ikut bersama mereka. Hingga film pun kini selesai.